Sebuah janji perdamaian. Sebuah jabat tangan yang penuh harapan. Tapi tahu-tahu cuma dalam hitungan bulan, janji itu hancur berantakan. Jabat tangan yang hangat tiba-tiba berubah jadi desingan peluru. Nah, ini dia kisah tragisnya tentang gimana sebuah perjanjian damai malah memicu perang besar di Indonesia. Kedengarannya aneh banget kan? Gimana ceritanya sebuah perjanjian damai yang baru aja diteken di bulan Maret, 4 bulan kemudian malah jadi pemicu invasi militer besar-besaran? Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari sini. Intinya, janji itu dilanggar. Tanggal 21 Juli 1947, pasukan Belanda tiba-tiba menyerang Republik Indonesia yang umurnya masih seumur jagung. Sebuah tindakan yang jelas-jelas mengkhianati kesepakatan damai yang baru aja mereka buat. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum pertumpahan darah ini terjadi, sebetulnya ada secercah harapan. Harapan itu namanya Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani resmi tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini tuh harusnya jadi jalan keluar, jadi jalan menuju perdamaian. Jadi apa sih sebetulnya isi perjanjian ini? Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 pilar utamanya. Pertama, Belanda akhirnya ngakuin kedaulatan Indonesia di wilayah-wilayah kunci. Kedua, ada janji buat narik semua pasukan Belanda. Ketiga, sepakat buat bikin negara federal bareng-bareng. Dan terakhir, akan ada semacam uni yang mengikat keduanya. Kelihatannya sih oke ya, kayak solusi win-win gitu, tapi seperti yang bakal kita lihat, setiap pilar ini justru jadi sumber perdebatan yang panas. Nah, jadi apa dong yang salah? Disinilah letak masalah utamanya. Ada dua pihak, satu perjanjian, tapi punya dua penafsiran yang beda banget. Walaupun kata-katanya sama, maknanya itu, diperdebatkan habis-habisan. Dan slide ini nunjukin banget jurang pemikirannya. Di satu sisi, Indonesia ngelihat perjanjian ini sebagai batu loncatan menuju kemerdekaan penuh. Pokoknya kita ini mitra yang setara. Tapi, di sisi lain, Belanda ngelihatnya beda. Buat mereka, ini cuma cara buat bikin sebuah persemakmuran di bawah kendali mereka. Mereka ngerasa masih punya otoritas hukum tertinggi, atau de jure, atas segalanya. Nah, dua pandangan yang sama sekali nggak nyambung ini, ya jelas bikin konflik jadi hampir nggak mungkin dihindari. Dan dari adu mulut dan beda penafsiran, akhirnya kita beralih ke perang yang sesungguhnya. Diplomasi gagal dan aksi militer pun dimulai. Coba deh kita lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Tanggal 3 Juni Belanda ngasih ultimatum. Cuma 5 hari kemudian, 8 Juni Indonesia menolaknya mentah-mentah. Puncaknya 21 Juli Belanda langsung melancarkan serangan militer besar-besaran. Tapi, untungnya, tekanan internasional akhirnya maksa ada gencatan senjata dari PBB tanggal 5 Agustus. Gila, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan ini dia, pembenaran resmi dari pihak Belanda. Katanya, ini cuma aksi polisionil. Kata polisionil ini menarik ya, kedengarannya kayak lagi ngeberesin masalah keamanan internal, bukan invasi. Padahal di lapangan, yang terjadi adalah penaklukan militer skala penuh. Ini contoh klasik banget gimana bahasa diplomasi bisa dipakai buat nutupin kenyataan yang brutal. Dan seberapa cepat penaklukan itu? Angka ini ngejelasin semuanya. Cuma dalam waktu 2 minggu, 2/3 wilayah Jawa berhasil dikuasai Belanda. Bayangin, 2/3, ini nunjukin betapa superiornya kekuatan militer mereka saat itu. Tapi disinilah ceritanya jadi super menarik dan ironis. Kemenangan militer Belanda ini justru memicu sesuatu yang gak mereka duga sama sekali. Mereka mungkin menang di pertempuran, tapi mereka mulai kalah telak di perang memperebutkan legitimasi di mata dunia. Nah, ini dia ironi terbesarnya. Coba kita lihat tabel ini. Di satu sisi, Indonesia menderita kerugian besar banget. Militer kita melemah, wilayah kita menciut. Tapi di sisi lain, serangan ini jadi senjata makan tuan buat Belanda. Dukungan internasional buat mereka langsung anjlok. Dunia jadi simpati sama Indonesia. Jadi, meskipun kita kalah di medan perang, kita justru mulai menang di panggung opini publik global. Dan faktor penentunya, ini. Serangan itu bikin komunitas internasional marah besar. Kemarahan global ini puncaknya adalah resolusi PBB tanggal 1 Agustus 1947 yang nuntut gencatan senjata. Tekanan internasional inilah yang akhirnya bisa menghentikan laju pasukan Belanda dan benar-benar membalikan keadaan secara diplomatis. Jadi, sebuah kemenangan militer, tapi jadi kekalahan telat secara diplomatis. Pertanyaannya sekarang, apakah momen ini sebenarnya adalah awal dari akhir kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia?
Nah, ini jadi pemikiran yang menarik buat kita renungkan bersama.